Pada awalnya saya bisa mengatakan saya salah melakukan penanganan karena jadi ini memungkinkan untuk kita beranalogi bahwasannya batang ini adalah salah satu batang yang memiliki pertumbuhan dengan power yang kuat. Nah, kemudian tersebut didukung juga dengan adanya, langsung saja kita lakukan penanganan. Yang pertama akan kita lakukan pengecekan ya untuk bagian-bagian yang di los ini. Saya halo semua, balik lagi bersama saya di channel Jebol Garage Bonsai Art. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya, bukan membahas sih, lebih tepatnya kita akan melakukan penanganan pada salah satu bahan bonsai yang saya miliki. Bahan bonsai ini berjenis Hokianti ya. Jadi saya mendapatkan bahan bonsai ini kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi saya mendapatkan bahan bonsai ini dari alam langsung. Jadi saya kebetulan rumah saya yang di Tulungagung itu cukup dekat dengan ini pegunungan. Jadi saya coba main-main, kemudian saya bertemu dengan bahan bonsai ini. Ya, yang biasanya mungkin orang-orang menyebutnya bahan bonsai ini bahan bonsai Yamadori ya, yaitu bahan bonsai yang diambil langsung dari alam. Kondisinya pada awal mulanya saya mendapatkan bahan ini tidak seperti ini. Jadi bahan bonsai ini mukanya sudah saya tentukan ya, di sebelah sini. Saya sudah melakukan penanganan pada bahan bonsai ini kurang lebih 4 tahun. Itu mungkin cukup lama ya, dan ini hitungannya masih bahan yang sekarang gerak dasarnya sudah sesuai. Pada awalnya saya bisa mengatakan saya salah melakukan penanganan karena mungkin dulu masih pemula ya, sekarang pun juga masih pemula juga sih sebenarnya. Cuman awalnya dulu saya menanamnya posisinya tidak seperti ini, jadi gerak dasarnya juga tidak seperti ini. Kemudian 2 tahun terakhir baru saya rubah, akhirnya mendapatkan posisi yang tepat ya teman-teman. Jadi saya harus mengulang lagi dari awal untuk menentukan percabangan gerak dasar, kemudian menentukan anatomi yang didasari dari akarnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga bisa melihat bahwa ini juga masih melakukan pengelosan yang cukup banyak ya teman-teman. Di sini saya masih melakukan pengelosan untuk cabang sebelah sini, kemudian di sini bagian back juga masih pengelosan, kemudian bagian terusan juga masih saya lakukan pengelosan. Jadi bahan bonsai ini masih prosesnya masih sangat lama. Kemudian saya juga ada dokumentasi untuk transformasi bahan bonsai ini ya, yang dari saya lakukan penanganan pertama hingga penanganan sampai sekarang, yang nantinya saya rencana juga akan saya share di channel Jebol Garage Bonsai Art. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja saya tunjukkan secara detail seperti apa, kemudian apa-apa saja yang bisa saya share nanti akan saya share pada kesempatan ini. Oke teman-teman, ini bahan bonsainya ya, dari dekat seperti ini bentukannya. Jadi konsepnya bahan bonsai ini memiliki 2 cabang atau biasa disebut sebagai twins. Di sini adalah sebagai batang yang mengarah ke sebelah sana. Kemudian di sini batang kedua, yang mana ini nanti akan digunakan sebagai batang terusan ya. Yang mana posisinya ini nanti akan menjadi batang pemimpin karena secara anatomi ini bentuknya lebih besar, kemudian di sini memiliki pertumbuhan akar yang lebih besar. Jadi ini memungkinkan untuk kita beranalogi bahwasannya batang ini adalah salah satu batang yang memiliki pertumbuhan dengan power yang kuat. Nah, kemudian hal tersebut didukung juga dengan adanya posisi yang lebih tinggi. Jadi ini sudah cukup ideal ya untuk kita gambarkan sebagai salah satu
bukan salah satu, kita gambarkan sebagai batang pemimpin dari konsep yang kita buat, seperti itu. Kemudian ini kita gunakan sebagai cabang pengisi, kemudian ini nanti akan kita pilah-pilah lagi untuk batang yang sebelah sini. Kita pilah lagi mana yang akan kita gunakan sebagai terusan untuk membuat mahkota kedua. Kemudian untuk bagian isian-isian cabang nanti juga akan kita pilih-pilih. Ya seperti ini teman-teman. Di sebelah sini, belakang sana, terlihat ya, ini kita gunakan sebagai background, cabang pengisi bagian belakang. Untuk detailnya akan saya putar untuk diperlihatkan ya teman-teman. Seperti ini ya keadaannya. Untuk anatominya sudah lengkap, tinggal menunggu pembesaran saja. Seperti itu tadi kondisi bahan bonsai Hokianti ini ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita lakukan penanganan. Yang pertama akan kita lakukan pengecekan ya untuk bagian-bagian yang di los ini. Saya rasa untuk beberapa bagian sudah cukup ukurannya, jadi akan kita potong. Ya ini teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke teman-teman, ini saya rasa untuk cabang ya, sebelah sini, untuk cabang pada bagian batang pemimpin, saya rasa ukurannya sudah cukup. Jadi langsung saja kita potong. Jadi saran dari saya teman-teman, untuk banyak bahan juga, bukan khusus Hokianti. Ini mungkin bisa dilakukan pada bahan-bahan bonsai lain. Kita tidak perlu memotong cabang atau bagian-bagian pohon itu langsung kita press sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Jadi biasanya saya menyisakan satu tunas di atas di atas panjang yang kita harapkan, seperti itu. Hal itu bertujuan untuk mengurangi resiko. Jadi yang saya takutkan adalah ketika kita sudah potong press sesuai dengan ukuran yang kita harapkan, nah ternyata di situ tidak mau tumbuh tunas. Jadi kita sesuaikan dulu pemotongannya, jangan kita press dulu, kita kasih jarak. Kemudian kalau di bagian yang sudah kita harapkan sudah tumbuh tunas yang cukup kuat, baru kita press. Kemudian ini kita lakukan pemilihan pada tunas-tunas baru dari bagian-bagian yang sudah kita potong. Yang pertama kita buang bagian-bagian yang ada di ketiak, karena itu nanti ketika kita gunakan menjadi cabang atau anak cabang atau jadi terusan, menurut saya itu posisinya kurang enak ya teman-teman. Jadi kita buang dulu tunas-tunas ataupun pertumbuhan yang ada di luar dari yang kita harapkan. Untuk jenis Hokianti sendiri kita tidak perlu melakukan pruning ya teman-teman. Maksudnya ketika bahannya seperti ini kita tidak perlu melakukan pruning sampai habis gitu, nggak masalah, selagi itu tidak akan mengganggu proses wiring atau proses pemilihan cabang. Karena sepengalaman saya, jenis bahan bonsai ini kalau kita kita pruning itu pertumbuhannya akan melambat.
Jadi mungkin ya, atau teman-teman juga bisa sharing di komentar. Bahan bonsai ini mengharapkan adanya pertumbuhan yang diloskan ketika masih bahan untuk mempercepat pertumbuhan dari apa-apa yang sedang kita besarkan. Ini untuk bagian back masih perlu ya adanya pengelosan. Kemudian seperti ini, cabang-cabang yang di atas jangan dibuang, kita buang yang di pangkal-pangkal saja seperti ini, karena ketika ini nanti dihabiskan, kita sisakan batang ini satu lurus gitu, itu pertumbuhannya akan melambat. Ini terusannya sudah kita tentukan, jadi di sini akan kita bersihkan. Oke teman-teman, untuk pemotongannya ya ataupun pemilihannya sepertinya sudah cukup. Jadi ini kita masih perlu melakukan pembesaran pada bagian background cabang ini. Kemudian ini terusannya kita masih agak lama ini mungkin pembesarannya, karena ini masih cukup kecil ya teman-teman untuk kita jadikan sebagai terusan, yang mana juga kita menggunakan terusan ini nanti sebagai pemimpin dari bahan bonsai ini, pemimpin pertumbuhan seperti itu maksud saya. Oke, ini akan langsung kita wiring saja ya, karena saya rasa ini pertumbuhannya sudah cukup kuat untuk kita lakukan pengarahan. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan ukuran kawat yang menurut saya relatif kecil ya, dari ukuran 1,5 sampai ukuran 2,5 saja. Karena memang percabangan di sini yang perlu di wiring ukurannya memang tidak terlalu besar. Nah, di lain sisi Hokianti ini juga memiliki tekstur batang yang lentur ya. Ini teman-teman bisa lihat. Untuk yang ukuran ini mungkin seukuran diameter kawat nomor 5 ya, tahun 6 malah. Ini masih bisa diputar-putar seperti ini. Biasanya ya, dari pengalaman saya, untuk bahan bonsai yang memiliki kelenturan seperti ini itu mudah diarahkan. Cuman biasanya kita memerlukan waktu untuk pengawatan itu lebih lama. Jadi misal kelihatannya sudah diem, kemudian kawat kita buka, itu biasanya masih mau gerak. Jadi belum mau, apa ya istilahnya, belum mau pakem, menetap seperti itu. Oke, langsung saja kita kawat. Kembali lagi ya teman-teman, saya ingatkan untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pengawatan. Jangan sampai kawat yang kita gunakan itu malah merusak mata tunas yang nantinya kita pakai. Dan jangan sampai kawat yang kita lilitkan ini ya teman-teman sampai menjerat seperti itu. Jadi cukup melingkar saja, jangan longgar. Dikatakan longgar juga tidak longgar, tapi dikatakan terlalu ketat itu juga tidak. Jadi secukupnya seperti itu. Dan ini pakai Dian ini juga sudah siap.
Ini kawatnya malah ruwet ya teman-teman. Ini yang ganggu proses ini apa namanya, wiring itu kalau seperti ini kawatnya ruwet, mending kita potong saja. Oh, tidak masalah karena masih bisa kita pakai. Oh ya, untuk apa namanya, ini cabang-cabang yang kecil seperti ini itu nanti harap dihati-hati ya ketika kita melakukan pengarahan, apalagi karena kadang-kadang kita sudah ngerasa ini dikawat kemudian kita tekuk terlalu ekstrim. Nah itu nanti biasanya berbahaya ya, itu nanti akan mengakibatkan cabangnya retak kemudian pertumbuhannya melambat. Kalau melambat nggak masalah, kalau macet nah itu bikin pusing lagi ya teman-teman. Kemudian sebelah sini kalau kita masih ragu seperti ini ya, di sini ada satu cabang yang ukurannya sudah cukup besar dan ini kelihatannya juga cukup sehat. Nah ini saya masih bingung, kita masih mau pakai atau tidak, kita lihat nanti. Jadi yang penting kita save dulu. Jadi setelah kita arahkan, kalau kelihatannya nggak perlu ya kita potong. Saya rasa ini proses pengawatannya sudah selesai. Jadi kita akan melakukan pengarahan ya teman-teman sekarang. Ini untuk cabang yang kita masih ragu tadi ya, kan kita wiring sekalian, coba kita arahkan. Ini teman-teman bisa dilihat ke bawah ini ya, apa namanya, percabangan ini sangat lentur, jadi cukup memudahkan kita dalam melakukan pengarahan. Tapi ya seperti itu tadi, dengan minus yang sudah saya jabarkan, yaitu ini nanti agak susah untuk tetap stay, jadi perlu waktu pengawatan yang lebih lama. Simple saja, nggak usah terlalu meliuk-meliuk ya, karena toh endingnya nanti karena kita menggunakan sistem cut and grow, yang kita ambil juga nggak banyak-banyak, mungkin 3-4 ruas saja. Sepertinya kita pendekkan lagi, masih aman. Jadi untuk bagian ini ya, kita masih perlu, ini ada 1 sama 2 tunas yang masih berbentuk daun saja ya, belum mau tumbuh panjang-panjang seperti ini. Kita pertahankan karena ini nanti kita perlu adanya peran mereka. Jadi ini harus kita jaga, jangan sampai ini nanti rusak. Kalau ini sampai rusak, kemungkinan tumbuhnya kecil. Jadi kita save. Untuk cabang ini kita pertahankan ya teman-teman, kita masih perlu. Mungkin ini kita nanti bisa pakai untuk cabang pengisi di sebelah sini. Kurang lebih yang kita lakukan sudah cukup ya teman-teman penanganannya.
Saya akan tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jadi seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini kita gunakan sebagai batang pemimpin. Alasannya kenapa sudah saya jelaskan juga. Jadi kemudian ini kita gunakan sebagai cabang. Meskipun ini terlihat cukup besaran ya teman-teman, terlalu over saya melakukan pembesarannya. Kemudian ini kita gunakan sebagai batang kedua ya. Kemudian sisi cabang ini kita gunakan sebagai terusan nanti untuk batang ini. Jadi nanti rencana kita akan membuat mahkota di sebelah sini. Di sini sebagai cabang pengisi. Kemudian ini ya sebagai background belakang sana. Ini juga kita gunakan sebagai isian agar tidak terlalu kosong. Ini juga bisa kita gunakan sebagai dimensi juga nanti, foreground lebih tepatnya. Ini detailnya seperti ini. Ini bagian belakang ya teman-teman, masih banyak luka yang belum menutup. Ini juga masih ada luka yang besar-besar. Ya mungkin kelemahannya ban bonsai ini terdapat pada luka-luka ini ya teman-teman, luka yang cukup besar. Karena dulu di sini itu tumbuh akar, jadi kita potong akhirnya membuat luka sebesar ini. Tapi tidak apa-apa, harapan kita luka ini mau menutup. Oke teman-teman, seperti ini ya kondisi ban bonsainya. Mukanya tepatnya seperti ini nanti, agak sirong seperti ini dikit. Nah seperti ini. Baik teman-teman, itu tadi apa-apa yang bisa saya share untuk penanganan ya ban bonsai ini. Jangan lupa untuk saksikan terus video di channel saya, Jebol Girit Bonsai Art. Dah.